Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Men, kita kok diteror ya? Tanya Aji dengan berbisik. Aku nggak tahu men, kayaknya gara-gara bawa barang tadi yang aku tanyakan di rumahmu. Jawabku, kamu sadar tidak? Jam seperti tidak bisa berputar. Baru jam 12 malam men. Padahal tadi kita sudah sampai sini jam setengah 11 lebih. Jelas Aji. Ada garam men. Aku coba bentangin pakai perantara garam. Kayaknya benar-benar kita diteror men. Ketakutanku Eko yang melakukan tadi diserang lagi. Jelasku, dengan mencari garam, Aji memberi plastik kecil bubuk garam. Aku keluar tenda dengan meminta bantuan Aji menerangi dengan senter. Dengan membaca doa-doa yang dulu aku pelajari dengan ustadku. Dilanjut meminta perlindungan kepada Tuhan dari gangguan yang ada di sini. Dan permisi untuk yang bermukim di sini. Garam sudah kami tabur dan kami pun masuk dalam tenda. Sebelum tidur, Aji mengecek kondisi Eko. Alhamdulillah men, anaknya sudah ngorok. Jam sama Budi, cepet banget tidurnya, ucap Aji. Iya men, kecapean kali. Ya udah kalau gitu kita tidur. Besok kita naik ke puncak. Semoga aman, jawabku. Amin, jawab Aji. Aku dan Aji tidur berdampingan. Malam itu jujur saja aku tidak bisa tidur. Rasa di badan tidak karuan, energi bertabrakan. Aji yang merasakan aku gelisah selalu menanyaiku keadaanku. Kalau dengan Aji aku bisa terbuka jujur apa yang aku rasain. Sebelum kelar soal kegelisahanku, dari luar tenda suara ramai hentakan kaki. Bukan kaki pendaki atau manusia, tapi seperti kaki kuda. Tidak cuma satu, melainkan banyak. Aji yang juga mendengar hanya menunjukkan dengan jari, memberitahu arah posisi suara itu. Karena penasaran aku buka pintu, melihat keadaan, namun tidak ada apa-apa. Aji yang ikut penasaran ikut membuka pintu tenda dan keluar. Di luar tidak ada apa-apa, hamparan tanah berpasir yang luas. Hanya saja dari jauh ada sorot pendaki yang sepertinya baru sampai dan mendirikan tenda. Dia yang mendengar pintu tenda kami buka, ikut keluar dengan membawa lampu senter di tangannya. Dia menghampiri Aji. Bila dia mendengar derap langkah kaki di sekitar tenda, kami berdua hanya menutup mulut dengan jari, memberitahukan ke dia untuk diam. Tak lama kami pun putuskan memasuki tenda lagi untuk mencoba tidur dan melupakan kejadian ini. Sebelum selesai masuk sleeping bag, geraman suara singa terdengar. Geraman itu dari dalam tenda. Aji terperanjat bangun dan menghidupkan lampu tenda untuk mengecek kondisi Budi dan Eko. Dan benar saja, geraman itu dari Eko. Matanya terbelalak dengan jari mencengkram kencang dengan posisi duduk. Budi yang tertidur di sebelahnya langsung buka pintu tenda dan keluar karena takut. Aji memegangi tangan dan tengkuk kepala Eko. Untuk menjaga agar tidak berontak, aku hanya mencoba meminta yang di dalam tubuh Eko untuk pergi. Masih berkutat memegangi tubuh Eko yang 2 kali tenaga manusia biasa. Tapi tenda cewek Tia dan Ella bangun untuk membantu. Budi yang di luar menjaga kaki Eko untuk tetap tenang. Aku coba sebisa mungkin untuk melepaskan cengkraman gaib yang ada dalam tubuh anak ini. Ji, hafal ayat kursi, baca di kupingnya. Aku coba dengan yang aku pelajari, pintaku ke Aji. Allahumma barik lana. Doa Aji yang terdengar salah. Mas hafal ayat kursi enggak? Itu doa makan, sahut Tia. Bukannya begitu, jawab Aji. Ya elah mas, kondisi begini masih ngelawak lah. Baru lah bantu bacain di kupingnya, pinta Tia ke Ella yang ada di belakang tubuh Eko. Dari samping kuping kanan Ella membacakan doa dengan berbisik.
Aku dari samping kiri mencoba memegang makhluk dengan ilmu yang pernah aku pelajari. Dari batin aku bertanya ke dia, "Kamu siapa? Salah apa anak ini sampai kamu rasukinya?" Tanyaku. Aku tidak merasuki, aku ada di dalam tubuh anak ini. Dia tuanku, jawabnya. Lantas kenapa kamu memberontak pada anak ini? Apa kesalahannya? Tanyaku. Di sini bukan tempatku. Di sini panas, panas, panas. Teriakan hewan berupa macan putih dengan kepala ada permata mengerangi kepanasan. Saat aku buka mata, ternyata lafaz doa yang Ella baca menyadarkan Eko dari geraman macan tadi. Tubuhnya lemas, namun aku yakin macan tadi masih ada di tubuh Eko. Saat setelah sadar, tubuh Eko lemas dan merasa kesakitan. Aji yang di sebelah kanan segera memberi air minum untuk menyadarkan Eko. Setelah minum, "Eko, kami tidurkan lagi." Dan kami duduk melingkar di samping Eko yang merebahkan tubuhnya. Belum ku dapatkan jawaban dari makhluk tadi, membuatku penasaran sebenarnya apa yang Eko lakukan sampai ada makhluk gaib bersemayam dalam tubuhnya. Namun bila aku tanyakan langsung, aku takut menjatuhkan nama Eko di depan teman-teman yang lain. Maka pertanyaan itu aku pendam untuk tanyakan secara pribadi. Lepas dari lamunanku, dia yang masih membahas kesalahan kakaknya, membaca ayat kursi, membaca suasana genting malam itu. Ya, memecah suasana. Ella tersenyum mendengar jawaban ngeyel tapi salah yang keluar dari mulut Aji. Merasa kondisi Eko yang sudah stabil dan malam sudah menuju pagi, Tia dan Ella kembali ke tendanya. Budi merebahkan tubuh di samping Eko yang mulai tertidur lagi. Aku dan Aji masih duduk di dalam tenda yang terbuka. "Ji, kalau dari luar kayaknya enggak. Ini dari dalam, Ji. Soalnya benteng yang aku buat tadi belum pernah ada kejadian kebobolan," ucapku lirih. Bus, asap keluar dari mulut Aji. "Aku nggak tahu, men. Yang jelas anak ini nggak beres. Hanya dia yang dari tadi diganggu. Apa kita tidur bergantian, men, untuk standby jaga Eko?" jawab Aji. Rolling rokok ke tanganku. Bus, asap pengepul. "Boleh, men. Jadi bila ada apa-apa langsung bangunin aja. Jatah pertama siapa ini, men?" tanyaku. "Aku saja dulu, kamu tidur. Nanti 2 jam aku bangunin terus gantian. Kasian, lihat kamu capek banget." "Buat kayak gitu pasti buang tenaga juga," jawab Aji. Memang benar sih, badanku mulai lemah. Kalau sekali lagi yang di dalam tubuh Eko bergejolak, aku yang angkat tangan. Banyak energi yang terbuang untuk menghadapi gaib yang ada. Bisa-bisa aku drop dan menambah beban tim. "Oke, men, kamu memang pengertian. Ya udah, aku tidur duluan. Kalau ada apa-apa bangunin aku," jawabku sembari merebahkan tubuh di samping Budi yang sudah ngorok lagi. Aku masuk ke sleeping bag untuk menghalau dinginnya suhu pasar bubrah. Pikiranku aku buat ke yang indah-indah. Semoga bisa mimpi nikah. Namun baru saja terlelap, sosok kakek berbaju hitam yang awal perjalanan naik berdiri di samping jalur, melambaikan tangan dari depan tenda yang terbuka. Aku terperanjat dan melangkah, namun Aji tidak menyapa aku, dan aku lihat di samping Budi ada macan putih yang tertidur dengan pulasnya. Aku melangkah tanpa memakai sepatu ataupun sendal. Jaket pun tidak melekat dalam tubuh. Namun tidak aku rasakan dingin yang menusuk tulang. Setelah sampai ke kakek itu, aku refleks menjulurkan tangan untuk bersalaman dan mencium tangannya. Kebiasaan dari kecil yang diajarkan orang tuaku. "Nger, maulak aku wis kondo, koncomu konen mudun. Nah, tadi aku sudah pesan, temanmu suruh turun saja," ucap kakek itu. Dengan berjalan di kegelapan malam, aku mengikutinya tanpa alas kaki. "Lah, pripun to, Mbah? Enten opo?" "Lah, bagaimana, Mbah? Ada apa?" tanyaku. "Ngene lho, Nger. Ning kene sing tugase angon kuwi Nyai. Lah, kowen sing melu kae mau koyo angone Nyai.
sakabehane isi kewan ning kene Nyai sing kuwasa njogo karo ngangon. Gini loh nak, di sini yang tugasnya menggembala itu Nyai. Terus yang ikut kalian tadi sepertinya hewan yang digembalakan Nyai. Seluruh hewan di sini Nyai yang berkuasa menjaga dan menggembala, jawab kakek itu. Kae mau koncomu wis dadi kewan sing ditandur ning awake dienggo pentinge dhewe. Kewan kae mau yo padha karo kewan sing ning kene. Lah mulu ndekne ngrasa bali nang kasuyatan. Itu tadi temanmu sudah menjadi hewan yang ditanam di tubuhnya dipakai untuk kepentingannya. Hewan tadi seperti hewan di sini, makanya dia merasa kembali ke habitatnya. Jelas dari kakek itu. Anu bah, kula mboten ngertos. Anu bah, saya tidak tahu, jawabku. Wis, kae mau wis anteng. Nyai mau wis ngubengi panggonmu. Wis udu angonane. Kae sawangan kabeh ning kene enek panggonan dhewe. Kae dulu sawangane kene wis enek bagian dhewe. Tolong jaganan rumatono, kabeh sing urip, kabeh sing ketok lan ora kuwi enek sing duwe. Aku karo sakliyo amung dikon jogo nganti besok. Wis baliyo ning awakmu. Sudah. Tadi sudah tenang. Nyai sudah memutari tempatmu kemah. Sudah tahu hewan tadi bukan gembalaannya. Itu lihatlah ke atas. Di sini sudah ada bagiannya masing-masing. Tolong dijaga dan rawatlah. Semua yang hidup, semua yang nyata atau tidak ada yang mempunyai. Aku tak lain-lainnya hanya diutus untuk menjaga. Sampai kelak sudah balik ke tubuhmu. Penutup pertemuan kakek itu dengan menjorokkan tubuhku ke belakang. Aku seperti terbang di udara. Plak. Men bangun gantian. Suara Aji dengan menamparku. Aku terbangun dari tidurku, duduk dan beristighfar. Siapa kakek tadi? Sekarang ganti aku yang berjaga. Jam tangan aku tengah sudah masuk jam 4 pagi. Aji merakbahkan tubuhnya dan aku duduk di depan pintu tenda dengan pertanyaan yang berkeliling di kepala. Tadi aku bermimpi, namun seperti nyata. Mataku melihat Eko yang tertidur. Tadi dalam mimpiku bukan Eko, melainkan macan putih. Hisap rokok dan masak air di depan tenda. Tak lama aku menyadari dengan menatap kompor. Ella keluar dari dalam tenda. Dengan kode tangan, ia bertanya, kenapa aku tidak tidur? Aku jawab bergantian sama Aji untuk jaga Eko. Tadi sudah aku duluan yang tidur. Aku tanya balik, katanya dia sudah tidur, namun terbangun dan gak bisa tidur lagi. Maka itu dia keluar untuk ngadem di depan sambil menanti subuh. Kopi panas aku buatkan dan kami mengobrol kesana kemari. Walau dijawab tanpa suara, jawaban lucu dari bahasa isyaratnya menjadikanku tertawa. Soalnya terkadang aku salah menafsirkan maksud yang dia bicarakan. Singkat cerita, setelah sholat subuh, Ella membangunkan Tia untuk mengajaknya keluar menikmati udara pagi di pasar Bubrah. Dari jauh banyak pendaki yang melakukan summit ke puncak. Namun aku pastikan nanti tidak akan naik ke puncak. Aku akan di tenda dan melarang Eko untuk naik. Bukan karena kejadian semalam, namun lebih ke menjaga daripada ada yang lebih berat. Mengingat semalam aku dimimpin kakek-kakek untuk menjaga Eko. Kopi tandas, warna merubah gelapnya malam. Aku masuk ke tenda untuk bangunin Aji melihat bertiga tidur dengan pulasnya hingga aku urungkan niat membangunkan mereka. Aku ikut Tia yang duduk di bongkahan batu sembari meregangkan otot dan melakukan senam kecil. Dingin suhu pagi itu tak menghalangiku menanti surya muncul dari ufuk timur. Di hadapan mata gagahnya merbabu menjulang mendampingi eksotisnya Merapi. Merapi dan merbabu saja berdampingan. Masa kalian enggak? Cie. Wak. Terpesona dengan pagi itu.
Cerita kecil dan lucu membuat kami tertawa. Tanpa sadar, suara tawa kami membangunkan Budi dan Eko. Eko terduduk di teras tenda. Aku pun menghampiri untuk mengambil rokok dan menyeduh kopi lagi. "Udah enakan kok?" tanyaku. "Udah mas, tapi lemes banget aku. Kayaknya nanti aku nggak ikut naik ke puncak Merapi," jawab Eko dengan menggelengkan kepala. "Ya udah, tidur di tenda nanti sama aku. Aku juga nggak ke puncak kok. Aku temenin," jawabku. "Iya mas, terima kasih ya," jawab Eko. Jam sudah hampir pukul 6 pagi, namun Aji masih dengan ngoroknya yang keras. "Woi, woi, woi, bangun," ucapku. "Bangun woi. Ada lumayan mendaki itu." Plak, plak, plak. 3 tamparan membuat Aji membuka matanya. "Mana? Apa iya Luna Maya?" jawabnya dengan wajah penuh iler. "Makanya bangun, itu sudah naik panggung maksudnya." "Hahaha, candaku." "Monyet, masih enak tidur dibangunin," jawab Aji. "Katanya mau nganter anak-anak naik puncak. Ini udah jam 6 loh men. Nanti kesiangan," jawabku. "Iya ini, aku udah bangun tapi nyawaku masih tertidur," jawabnya dengan lesu. Dan pagi itu kami semua sudah terbangun dari tidur. Tia, Ella, Budi memasak untuk sarapan kami. Aji yang baru bangun duduk di depan di bawah sinar nanti nyawanya kembali 100%. Sarapan sudah jadi. Kami semua makan. Singkat cerita, setelah makan, Ella, Tia, dan Budi diantar Aji untuk naik. Aku dan Eko menetap di tenda. Setelah kepergian mereka berempat, aku menanyai soal kejadian yang semalam menimpa Eko. Namun anak itu tidak memberi jawaban yang menurutku sesuai dengan apa yang terjadi semalam. Sampai akhirnya aku coba tanya apakah dia pakai susuk dan lain sebagainya, hingga terjawab jujur oleh Eko. Bila memang dia punya susuk di kaki dan tangan, dia beralasan untuk menjaga diri. Dan aku tanya lagi, susuknya apa wujudnya? Macan putih? Dijawablah, iya. Karena memang dia melakukan ritual pemasangan susuk macan putih untuk kekuatan dan keamanan dirinya sendiri. Nah, pantas semalam dia menggeram seperti macan. Dan saat dalam mimpi, aku melihatnya bukan manusia, tapi macan. Dari obrolan itu aku memberi pengertian dan menjelaskan ke Eko, bila ingin kuat fisik, belajar mengatur pernafasan. Karena kekuatan inti manusia semua dari pernafasan. Dan untuk jaga diri, berlatih silat atau ikut olahraga yang berfokus untuk bela diri, bukan pasang susuk. Sudah itu saja. Mengendalikan diri kepada setan. Jadi yang menggeram tubuh Eko bukan dari jiwa murni yang Eko miliki, melainkan setan, jin, macan yang dipaksa bersemayam dalam tubuhnya. Untung saja teman-teman yang lain bisa menjaga Eko. Kalau tidak bisa, gak pulang. Setelah mendengar penjelasanku, muka Eko berubah pucat. Dia malu akan kesalahannya. Dia juga meminta maaf kepada saya dan mereka tidak enak ke teman-teman yang lainnya. Namun permintaan maaf tak berarti buat kami. Aku tambahi meminta Eko untuk meminta maaf kepada Tuhan. Semua yang ada di dunia, terlihat maupun tidak, itu kuasa dari Tuhan. Maka dari itu, aku pinta Eko untuk memahami penjelasanku ini. Lelah aku ngobrol dan juga mata mengantuk. Aku masuk dalam tenda untuk tidur. Eko pun ikut masuk dalam tenda dan merebahkan tubuhnya di sampingku. Aku tahu badan Eko sakit semua atas apa yang terjadi semalam. Tak berapa lama setelah kita ngobrol kecil, kami satu persatu mulai tertidur. Singkat cerita, tidurlah terbangun oleh suara ramai mulut Aji. Saat aku buka mata ternyata mereka sudah duduk di depan tenda. Aku duduk dan melihat jam 10 siang saat aku keluar merapat ke Ella dan Tia di luar tenda. Kabut pun menyelimuti pasar Bubrah. Untung kalian sudah turun sebelum kabut, ucapku. Iya mas, tadi di puncak lihat ada kabut mendekat, terus kami cepet-cepet turun. Takut kalau nyasar, jawab Tia. Aku ajak lari, balapan sama kabut biar gak kehilangan jalan.
Hehehe, saut Aji. Dasar. Tapi aman kan? Tanyaku lagi. Aman kok mas, foto kami banyak. Hahaha, jawab Budi. Gimana men? Eko udah baikan? Tanya Aji. Udah men, tuh anaknya tidur. Ikut aku tadi. Hahaha, jawabku. Syukurlah mas kalau udah baikan, jawab Tia. Men, kabutnya tebel. Apa kita bertahan dulu ya? Nunggu kabutnya pergi. Bahaya nih kalau kabut begini, sahut Aji dengan serius. Cek logistik men, terutama air. Cukup nggak buat bertahan 6 orang? Tanya aku. Aji mengecek persediaan kami satu persatu. Untuk logistik makan tinggal mie instan 4 bungkus, roti tawar 2 bungkus utuh, dan air setengah drigen men. Aman ini mah, jawab Aji. Ya udah, kita bertahan dulu nunggu kabutnya hilang, jawabku. Kami isi siang itu dengan bercanda dan ngobrol tidak jelas untuk mengisi suasana, juga kejenuhan. Bahkan Tia dan Ella serta Budi setelah menikmati sesi foto-foto kembali ke tenda, merebahkan tubuhnya untuk tidur. Tak terasa waktu bergulir begitu cepat. Jam di tangan menunjukkan pukul 2 siang. Aji keluar dan melihat sekitar, mengabari kalau kabutnya sudah berangsur menipis. Aku pun membangunkan satu persatu untuk persiapan packing dan turun dari pasar bubrah. Terlihat tetangga tenda yang jauh sudah meninggalkan tempat ia berkemah. Jam 3 sore, packing selesai. Kami melingkar dan berdoa agar sampai di bawah dengan selamat, serta terhindar dari musibah apapun hingga tiba di rumah nanti. Berdoa selesai. Tiba saatnya kita melangkah posisi di pasar bubrah. Tapi leader tetap sama, Budi di depan disusul Ella dan Eko. Tia di depanku dan Aji menyapu bersih di belakang. Kami percayakan navigator pada Budi karena jalur kita sama dan trek jelas, jadi tidak membuat nyasar. Aji mengekor hanya diam. Mungkin dia juga lelah karena semalam tidurnya terganggu. Aku gunakan untuk bertanya ke Tia soal Ella. Kebetulan Ella yang mengekor, Budi di depan. Dari cerita Tia, Ella itu sebenarnya kasihan. Banyak teman seumuran dia membulinya. Bahkan untuk teman pun bisa dihitung pakai jari karena banyak yang enggan berteman dengannya. Ya, karena mungkin Ella yang tunarungu. Mendengar penjelasan Tia, Aji di belakangku menyahut dengan kata miris dan kasihan. Masih lanjut dari cerita Tia. Ella sosok yang kuat dan tabah. Dia tidak pernah menghiraukan bulian yang selalu menerpanya. Bahkan bila saat mereka pulang kerja, orang-orang di jalan tak sesekali atau 2 kali yang memberi kata kasar. Budeklah atau tuli langsung di depannya. Namun Ella menerima itu, mengingat benar apa yang orang-orang katakan soalnya. Keluarganya yang memperkokoh dengan agama. Sampai Ella melupakan kicauan yang menyakiti hatinya dengan mendekatkan diri ke yang kuasa. Dari situ aku mengerti, sosok Ella ini selalu menikmati dunianya sendiri. Karena banyak orang yang merasa sempurna, tidak menguatkan, tapi malah menjatuhkan. Keasikan ngobrol dengan Tia, tanpa sadar kami tiba di pos 2. Kami pun rehat untuk beribadah dan menanyakan kondisi Eko yang tadi tampak letih. Kok gimana kondisimu? Tanya Aji. Baik mas, aman, jawab Eko. Bener lo aman? Tanya Aji lagi. Iya mas, beneran aman, jawab Eko. Men, nanti nyampe base camp sebelum maghrib bisa nggak ya? Tanya Aji. Enggak kayaknya men, bawa pos 1 nanti maghribnya. Ini mah jam 4.30 lo men. Apalagi ada cewek sama Eko yang kayak gitu, apa bisa kita lari? Jawabku. Iya sih men, ya udah pelan-pelan aja ya men. Yang penting selamat, jawab Eko. Oi, oke men, jawabku. 30 menit berlalu, saatnya melanjutkan perjalanan. Tas yang dibawa Aji gantian aku yang bawa. Ternyata tas yang kecil ditumpuk di tas ini. Namun beban tidak berat saat naik kemarin. Dengan bismillah kami lanjutkan turun. Singkat cerita, prediksiku benar adanya. Jam 5.30 kami masih di bawah pos 1. Belum keluar dari hutan,
Suara takbir mulai berkumandang. Kami break lagi untuk beristirahat dan menghabiskan sisa logistik. Sampai pada waktu kami makan roti dan nyeruput kopi, Aji berpamitan untuk mencari Semak dengan membawa tisu. Kata dia sudah nggak bisa tahan sampai base camp dan harus segera menunaikan dengan mencari Semak. Untungnya merenung. Namun keluarnya Aji dari Semak ujung atas tempat kita rehat, ia mengajak untuk segera melanjutkan perjalanan. Sinar matahari yang meredup dan lampu senter tinggal 3 yang masih menyala. Kami maksimalkan penerangan untuk sebisa mungkin sampai di base camp. Eko dan Ella aku pinta di tengah. Sebelum perjalanan, Ella aku pinta untuk membaca doa saat dia menyadarkan Eko untuk membantuku membentengi pegangan yang ada di tubuh Eko agar tidak bereaksi lagi. Tak ada gangguan. Tepat jam 7 malam kami tiba di base camp dengan selamat. Aji melaporkan kedatangan kami dan meletakkan tas dalam mobilnya. Merdeka. Sebelum kita turun, kita bebersih di toilet dekat base camp. Setelah itu kami masuk dalam mobil dan lanjutkan perjalanan untuk pulang. Sopir digantikan oleh Budi. Aji mengaku ngantuk dan saat memintaku untuk membawa mobilnya, Budi mengusulkan dirinya untuk di belakang kemudi. Alasannya dia dari atas tidak menggendong tas. Ya oke sih untuk aku, bisa tidur di belakang. Perjalanan masih 2 jam untuk sampai di rumah Aji. Namun di tengah perjalanan Aji mengusulkan untuk sekalian mengantar Eko pulang. Si preman temanku ini mengerti kondisi Eko yang letih dan kesusahan. Pesanku Eko hanya satu, lepas susuknya saat kami tiduran di jok belakang. Karena dia belum bisa menguasai apa yang bersemayam di dalam tubuhnya. Sesampainya di rumah Eko, kami bertemu bapak ibunya dan memastikan Eko sampai rumah dengan selamat. Lalu kami lanjutkan pulang ke rumah Aji. Tepat jam 9 malam kami tiba dan alhamdulillah perjalanan berharga dari Pasar Bubrah telah kami lalui. Dan setelah ngobrol sebentar kami putuskan untuk pulang ke rumah. Perpisahan kepada Ella, guru dari pelajaran duniawi, tak lupa aku kasih gelang kenang-kenangan untuknya. Dan kami pun pulang. Merapi 2015. Tambahan, saat Aji buang hajat, dia bercerita ketika menggali tanah untuknya merenung. Di depannya ada 2 kaki sebesar pohon jati. Katanya badannya tidak terlihat, mungkin saking tingginya. Namun karena sudah di ujung dengan tidak mungkin berpindah, ia hanya permisi dan memutarkan posisinya untuk tetap merenung menabung emas. Makanya setelah selesai dia segera mengajak kami untuk turun. Cerita ini aku dapatkan sehari setelah pendakian. Setelah pendakian itu sampai sekarang aku belum bertemu teman Pang Hati Pink. Karena tak lama dari kita mendaki, Aji merantau. Sekarang mempunyai usaha di Papua dan menetap di sana. Untuk Eko, kabar terakhir yang aku terima dari dia, katanya masih sering kesurupan. Ternyata dia belum mau melepas susuk yang dia pasang di tubuhnya. Sampai 2 makhluk itu menguasainya. Namun mau bagaimana lagi, pengalaman bukan kejadian pelajaran. Malah lebih ke mengabaikan yang kami biarkan saja. Bukan soal solidaritas, melainkan lebih ke diri masing-masing. Biarlah itu menjadi pilihan masing-masing. Sebagai teman kami, khususnya aku, sudah memberi nasihat yang baik untuknya. Ella, dia ketagihan, bahkan beberapa kali menaiki gunung bersama teman-temannya. Sosok manis, pendiam dari segala kebisingan, dan selalu menikmati dunianya dengan caranya sendiri. Bisa menaklukkan tekanan berat di hidupnya. Aku lupa jelasin, Ella cewek berhijab, tingginya sekitar 160 dengan wajah yang manis. Bila dia diam, tidak banyak yang tahu kalau dia tunarungu. Namun karena alat bantu dengarnya, dia bisa mengerti apa yang kita omongkan. Lewat gerakan bibir kita, mata tajam dan selalu riang. Ingin sekali bertemu dengan ngobrol dengannya, namun terbatas informasi dan lokasi dia menetap membuatku kesulitan. Budi, saat setelah mengantar Eko, ia bercerita bila kakeknya memberi kalung untuk menjaga dirinya. Bila dilepas anak itu mudah sakit atau bahkan kesurupan seperti Eko.
Ya, untuk seperti ini aku tidak bisa mengulas lebih soal menyangkut kepercayaan. Namun, kalung yang dipakai Budi membuatnya terjaga dari gangguan saat pendakian kala itu. Dan dia, ya begitulah, sudah hidup dengan keluarganya karena keterbatasan informasi untuk bertemu dan bernostalgia. Dan aku sendiri setelah pendakian itu masuk angin selama 7 hari. Bisa dikatakan tubuh aku paksa habis-habisan untuk menjaga Eko dan teman yang lain. Cerita pengalamanku hanya bisa aku rangkum sesederhana mungkin. Bahkan kenangan foto sama sekali sudah tidak punya, sebab aku pribadi jarang berfoto di atas gunung. Sebenarnya ada, namun filenya hilang beserta HP-nya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekeliruan kata. Semoga sama di mata Tuhan. Cintai dan hargai keberagaman di alam semesta. Tetap safety dan hormati adat kebudayaan di mana kita berada. Salam lestari.